Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mumpung kita masih berada di bulan Zulhijjah, kita akan sedikit banyak membahas tentang fikih haji dengan berbagai macam problematikanya, wabil khusus di masa sekarang. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu ayat-ayat yang terkait dengan ibadah haji dan juga bagaimana kisah dari awalnya ketika syariat ibadah haji ini diterapkan di masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, beberapa jenis ritual ibadah yang disyariatkan pada Nabi Muhammad, sebagiannya itu bukan sesuatu yang baru, tapi sudah disyariatkan sebelumnya kepada para nabi dan rasul. Nah, kalau yang di masa Nabi Muhammad itu, contoh yang sudah pernah disyariatkan sebelumnya ya salah satunya haji. Selain itu juga ada misalnya kurban, ada khitan. Itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk salah satunya ini Pak, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di atas Jabal Nur atau di Gua Hira, itu kan memang beberapa lama sebelumnya Nabi sudah sering kali berdiam di dalam gua, disebut dengan istilah bertahannuts, pakai sa gitu. Nah itu ternyata itu salah satu bentuk ibadah, ternyata ritual yang diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah nabawiyah itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah merupakan hasil didikan atau ajaran dari kakeknya Abdul Muttalib. Nah, gua itu, Gua Hira itu tempat ibadahnya sang kakek Abdul Muttalib. Jadi diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana memang begitulah salah satu ajaran ritual agama yang diajarkan dari Nabi Ibrahim. Nah, hanya saja kita kan tidak pernah dengar lagi ya Pak ya, setelah Nabi SAW itu pertama kali menerima wahyu ya, turun dari Gua Hira, setelah itu kita nggak pernah baca riwayat kalau Nabi itu kembali lagi ke Gua Hira. Enggak, ya udah sekali itu aja, setelah ketemu Jibril Nabi turun pulang, dan untuk seterusnya tidak pernah lagi ada balik-balik ke Gua Hira. Nah, ini menurut para ulama dikatakan bahwa inilah contoh ritual ibadah yang pernah diperintahkan Allah pada Nabi Ibrahim dan sempat dijalankan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi nabi. Tapi begitu beliau diangkat jadi nabi, maka ritual itu dihapus, tidak lagi disyariatkan. Maka kita tidak pernah melihat atau mendengar Nabi Muhammad balik lagi ke Gua Hira. Itu contohnya. Jadi ada sebagian yang dihapus, tapi kebanyakannya itu diluruskan atau dikembalikan lagi ke jalur rel aslinya. Nah, kalau yang kurban atau haji, ya kan memang Nabi Ibrahim kurban, Nabi Ibrahim haji. Ya hanya saja memang itu melencengnya lumayan jauh Pak, lumayan jauh. Contohnya adalah hajinya orang Arab musyrikin Mekah itu, yang paling yang paling merusak itu adalah mereka memindahkan jadwal ibadah haji dari bulan Zulhijjah ke bulan-bulan lainnya. Itu paling parah itu Pak.
Ya, kayak gini, kita kan diperintahkan Allah suruh puasa sebulan penuh kan bulan Ramadan. Nah, rupanya bulan Ramadan tuh kita lagi musim panas gitu Pak. Siangnya panjang banget. Boleh nggak kita pindah Ramadannya di bulan yang lain gitu? Misalnya di bulan Muharram atau bulan Safar gitu ya. Ntar kita di situ puasa dah. Kita cari waktu yang siangnya agak pendek gitu. Nah itu kan nggak boleh dipindah-pindah. Ya pokoknya Ramadan ya Ramadan harus puasa. Nah orang Arab jahiliyah, ya orang-orang musyrikin Mekah itu kerjaannya suka begitu Pak. Sebenarnya itu ada ininya Pak, ada katakanlah ada ikutan sebelumnya. Jadi kan warisan yang juga dari Nabi Ibrahim kan diharamkan perang. Ada bulan-bulan haram untuk berperang ya. Nah lalu oleh orang Arab karena mereka masih pengen perang ya, bulan haram perangnya itu Pak oleh mereka digeser-geser ya. Itu yang disebut dengan nasi'ah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya menggeser-geser jadwal ibadah itu ziyadatun fil kufri, penambahan dari kekafiran. Jadi udah kafir tambah kafir lagi, salah satunya gara-gara mindah-mindahin Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram perang. Nah rupanya bulan-bulan haji pun mereka geser-geser juga. Kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ya kan, haji itu waktunya sudah ditentukan pada bulan-bulan yang maklumat, yang sudah diketahui. Maka harusnya ya dia laksanakan ya di bulan haji gitu. Tapi sejak Nabi Muhammad lahir dan sampai kemudian akhirnya Nabi berhaji, Nabi menyaksikan bahwa haji-haji yang dilakukan oleh bangsa Arab itu tidak pernah dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Nah berarti ketika Nabi kemudian nanti berhaji di tahun ke-10, itu yang diluruskan gitu Pak. Nomor 1, mengembalikan jadwal haji ke bulan Zulhijjah. Selain itu juga mereka melakukan banyak penyimpangan. Katakanlah misalnya kayak ya ini pasti menyimpang ya, haji itu kan bawa hewan ternak gitu kan, al-hadiyu istilahnya, dari kata hadiah. Kira-kira begini Pak, kita kan jadi tamunya Allah, bertamu kepada Allah atau bertamu ke rumahnya Allah. Rumah Allah itu bukan berarti Allah diem di situ, bukan, tapi rumah milik Allah untuk peribadatan. Pemiliknya Allah gitu kan, Baitullah. Sebagai tamu, pantes-pantesnya kita tuh datang bawa oleh-oleh. Nah oleh-olehnya itu disebut dengan istilah hadiyu, hadiah, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Tapi kalau kita datang ke Baitullah ya kan, entah itu haji, entah itu umroh, pokoknya judulnya mau ibadah ke situ, maka disyaratkan harus bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya yaitu hewan ternak untuk disembelih dan diberikan kepada Allah, begitu kan. Dari awalnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah penyimpangan bangsa Arab itu adalah mereka menyembelihnya, ini nomor 1 ya, di depan Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim tidak di depan Ka'bah, di Mina, jauh dari istilahnya dari Masjidil Haram. Karena kan masjid itu suci, tidak boleh disembelihkan hewan di situ. Nah yang kedua ini yang parah, ketika mereka mempersembahkan hewan ini ternyata bukan buat Allah, tapi buat berhala. Nah berhalanya ini ya karena adanya di dalam Ka'bah, ya akhirnya jadi masalah ini Pak. Karena berhala-berhala di dalam Ka'bah itu udah cukup banyak. Cara mereka mempersembahkannya itu dengan darahnya, darah hewan apa sapi apa unta atau kambing itu mereka lumuri gitu ke berhalanya itu. Ya kan Ka'bah jadi kotor dengan darah gitu kan. Apalagi juga di halamannya juga banyak. Itu kan kalau dalam riwayat disebutkan sampai 360 berhala. Setiap tahun berhala-berhala itu Pak disembelihkan kurban, dilumuri darah. Jadi kafir banget lah gitu intinya ya kan.
Nah itu yang kemudian nanti oleh Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah berhalanya dihancurkan dan kurbannya tetap dilaksanakan tapi bukan di depan Ka'bah di Mina, dan tujuannya bukan kepada berhala tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi ke hajinya orang kafir itu Pak, masih ada sih tawafnya, cuman tawafnya kacau. Ya, mereka itu bertawaf bukannya berzikir menyebut nama Allah, tapi mereka malah bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Jadi kayak apa ya, tepuk tangan siul-siul kayak orang nonton bola gitu Pak, atau nonton konser ya. Nah, sama satu lagi, mereka muternya itu Pak bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim aslinya. Kalau yang kita nih Pak sekarang itu udah sesuai dengan Nabi Muhammad, sesuai dengan Nabi Ibrahim, bahwa bahu kiri kita itulah yang menghadap Ka'bah. Jadi kita berputar gitu ya. Berputarnya itu kalau lihat dari atas tuh berlawanan dengan arah jarum jam yang benernya. Nah mereka itu kebalikannya ya. Berseperti arah jarum jam gitu Pak. Jadi bahu kanannya yang mereka arahkan ke Ka'bah dan mereka muter. Putarannya kebalik gitulah intinya, ya kan? Sambil bersiul-siul, sambil bertepuk-tepuk, sambil salah arah, plus sambil telanjang bulat nggak pakai baju. Nah ini Nabi Ibrahim ngajarinnya nggak gitu. Nabi Ibrahim ngajarinnya ya seperti yang kita kenal, pakai baju ihram 2 lembar kain gitu kan. Nah mereka menganggap 2 lembar kain itu masih kurang, harus benar-benar telanjang bulat. Cuman memang mereka melakukannya dengan waktu malam hari, jadi biar nggak malu sama ontak lah gitu kira-kira ya kan. Jadi malam gitu Pak. Nah itu penyimpangan demi penyimpangan itu kalau kita data itu makin panjang gitu kan. Nah hajinya Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka meluruskan kembali apa-apa yang sudah menyimpang, sekaligus menambahkan atau menyempurnakan, mengupdate yang terbaru dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keringanan-keringanan. Nah gitu. Jadi ada 2 tuh Pak, meluruskan yang menyimpang dari Nabi Ibrahim, menambahkan atau melengkapi dengan berbagai macam rukhsah, keringanan. Nah itu Pak yang ingin kita bahas ya terkait dengan masalah hajinya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah bicara yang keringanannya Pak, memang di dalam Al-Quran sendiri ayat-ayat tentang haji itu dari awal sekali sudah bicara keringanan. Misalnya ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Muncul kata-kata manistata'a ilaihi sabila. Saya coba bandingkan dengan perintah-perintah yang lain, kayak perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Banyak kan perintah-perintah di Al-Quran, tapi yang pakai manistata'a hanya berlaku buat yang mampu gitu ya Pak. Itu cuma haji doang. Bahkan jihad saja, jihad itu kan ada kutiba alaikumul qital gitu kan, wajahidu fillahi haqqa jihadi gitu ya. Itu tidak disebutkan secara eksplisit bagi yang mampu atau bagi yang memenuhi syarat, enggak. Sholat juga gitu, tadi udah dibaca tuh, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Perintah-perintah sholat Pak, enggak ada yang dibilang manistata'a. Perintah puasa, kutiba alaikumus siyam, manistata'a, enggak ada. Malah cuman haji ini aja yang secara eksplisit ketika Allah perintah, sambil Allah bilang tapi ini khusus ya, khusus bagi yang mampu saja. Yang nggak mampu nggak diajak ngomong, nggak termasuk mukhatab, berarti nggak termasuk dapat beban taklif untuk haji. Haji itu ibadah khusus mereka yang mampu. Nah kemampuan itu Pak, kalau dikaitkan dengan di masa Nabi SAW ketika para sahabat bertanya al-istita'ah ya, kemampuan itu apa ya Rasul, akan beliau menjawab teknis aja, az-zadu war-rahilah ya, punya bekal, punya onta. Rahilah itu kendaraan, onta. Az-zad ya bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kan begitu. Berbekallah, kamu harus punya bekal.
Jadi orang kalau nggak punya bekal, ya dia nggak bisa haji, apalagi dia juga nggak punya rahilah. Berarti nggak punya salah satu atau dua-duanya, gugur kewajiban hajinya, tidak diwajibkan untuk pergi haji. Jadi Pak, buat kita kaum muslimin, rukun Islam itu kan disebutnya 5. Sebenarnya nggak 5 Pak, cuma 3 yang wajib itu, yang mutlak: syahadat, sholat, puasa. Zakat itu tidak mutlak. Kalau kita nggak punya duit, nggak punya harta yang memenuhi nisab haul gitu ya, ya kan emang nggak wajib ya. Berarti kan walaupun dia rukun, tapi rukunnya secara khusus, dia kena wajibnya kalau emang syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, mana orang miskin disuruh zakat? Nggak ada kan. Begitu juga orang tidak punya bekal, tidak punya unta, gimana caranya dia harus haji? Gugur Pak kewajiban hajinya. Jadi rukun Islam yang mutlak itu 3, yang tambahan atau yang pakai syarat itu 2, yaitu zakat sama haji. Itu dari awal Pak, dari awal hanya khusus saja, tidak seluruh umat Islam diwajibkan haji. Jadi kalau yang nggak punya duit, ya nggak punya modal dan sebagainya, ya memang gugur Pak kewajibannya, nggak harus gitu. Nah kalau memang masih bisa dibadalkan, ada badal haji. Itu kalau kita lihat di dalam hadis Nabi kan ada 2 tuh riwayatnya. Yang pertama, bapaknya itu sudah tua. Tadinya waktu turun ayat awal pertama perintah haji, dia udah siap, udah nyiapin onta, ya kan, bekalnya juga udah siap. Tapi kan memang dalam sejarah itu Pak, Nabi tidak langsung berangkat. Begitu turun ayat haji, beliau masih menunda 4 tahun Pak menundanya. Nah dalam kurun 4 tahun itu si bapak ini semakin tua, semakin lemah, semakin penyakitan. Pas ketika Nabi malah berangkat beneran, dia tuh udah nggak bisa naik onta, udah jatuh lagi. Anaknya bingung, ini bapak diikat aja apa gimana di atas onta gitu kan. Jadi dia lapor sama Nabi, kata Nabi, nggak usah, kamu aja yang berangkat, bapakmu biar di rumah, kamu hajikan bapakmu. Itu yang disebut dengan istilah al-hajju anil ghairi, berhaji untuk orang lain. Ada itu Pak, ya kan, nggak ada as-sholatu lil ghairi, sholat buat orang lain nggak ada. Az-zakatu lil ghairi juga nggak ada, ya kan, as-shaumu lil ghairi nggak ada. Tapi kalau haji, al-hajju anil ghair, boleh kita berhaji dengan niat menghajikan bapak saya, ibu saya, keluarga saya dan sebagainya, bisa nyuruh orang gitu. Nah itu unik ibadah haji itu Pak. Ya kenapa? Ya karena berat, ya kan. Jadi tidak semua wajib haji. Kalaupun ada orang sudah istitoah tapi badannya tidak memungkinkan, dia bisa suruh orang lain untuk pergi haji. Unik banget gitu loh. Nggak ada ibadah lain tuh yang bisa diwakilkan itu, ya kecuali nanti ada 1-2 ya kan, kayak misalnya ibadah kurban gitu juga tuh bisa tuh Pak diwakilkan. Diwakilkan tuh maksudnya gini, sama kasusnya, orang tua pengen kurban, dia udah siapin hewannya, dia udah siapin segala sesuatunya, cuman Allah punya kehendak lain, dia dipanggil oleh Allah. Nah kan belum jadi nyembelih gitu kan. Nah anaknya kalau dapat perintah gitu kan, ini udah atau minimal tahulah, ini bapak saya mau nyembelih kurban, ini kambingnya ada dan sebagainya. Terus dialah yang kemudian menyembelihkan atas nama orang tuanya. Yang kurban bukan anaknya Pak, yang kurban bapaknya, karena bapaknya yang niat, bapaknya yang nyiapin kambing. Nah anaknya kan cuman timbang nerusin doang. Sama kita nih Pak sekarang, saya nggak tahu kemarin waktu kita nyembelih hewan kurban, kita sendiri yang nyembelih atau kita suruh jagal? Nyuruh jagal kan, nyuruh orang lain, panitia dan sebagainya. Saya tanya Pak, yang kurban, yang dapat pahala itu si jagalnya apa kita yang punya hewan? Kan kita. Tapi yang ngerjain siapa? Orang lain. Boleh, bisa, nggak ada masalah gitu kan. Tapi itu khusus aja, kayak haji, kayak kurban gitu. Ibadah yang lain nggak bisa.
Wah kalau bisa asik Pak, sholat gitu. Saya di rumah punya sekolahan, murid saya ada 1.000 orang, tinggal saya jadwalin aja. Zuhur lu, asar lu. Nah, saya tinggal kipas-kipas aja, yang ngerjain orang lain. Kalau bisa begitu asik Pak. Puasa gitu juga, lu puasain lah gitu. Kita mah nggak usah puasa, nggak bisa kan? Haji itu mutlak bisa. Gitu ya, tentu ada syaratnya bukan dia mau leha-leha, tapi memang dia nggak mampu gitu kan. Nah jadi al-hajju anil ghair itu tidak hanya sebatas orangnya sudah meninggal, orangnya masih hidup tapi dia sudah siap segala sesuatunya, cuman badannya tidak memungkinkan, itu pun bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi ya balik lagi dari awal, sejak awal perintah haji itu perintah yang banyak memberikan keringanan. Nah itu yang membedakan hajinya umat terdahulu dengan hajinya Nabi Muhammad, dalam arti diberikan keringanan. Ya, keringanan yang pertama tuh Pak, tidak semuanya wajib haji. Yang kedua, boleh digantikan oleh orang lain dalam kondisi tertentu. Nah yang ketiga nih Pak, yaitu tidak wajib segera dilakukan. Tidak wajib untuk segera, walaupun orang itu sudah mampu. Ya walaupun ini yang ketiga agak khilafiyah dikit, tapi faktanya begitu Pak. Faktanya kan gini Pak, orang kalau sudah mampu wajib gak segera berangkat haji? Kalau menurut mayoritas ulama di 4 madhab, jumhur ulama, wajib Pak. Kalau dia nggak berangkat haji dia dosa gitu. Begitu dia mampu dia harus segera berangkat. Tapi madhab Asy-Syafi'i nggak wajib. Nggak wajib segera berangkat, boleh entar gitu. Walaupun sudah mampu, walaupun badan sehat, walaupun ada kesempatan, tapi kalaupun dia tidak haji, entar-entaran aja nggak apa-apa. Karena walaupun haji itu wajib, tapi kewajibannya itu bukan lil fauri tapi lit tarakhi, kewajiban yang boleh ditunda. Ya kayak sholat 5 waktu Pak. Sholat 5 waktu itu Pak, wajib nggak? Begitu masuk waktu langsung kerjain sholat, wajib nggak? Ya kalau bicara afdol ya, tapi kita lagi nggak bicarain afdol. Masalah wajib segera mengerjakan saat itu. Jawabannya kan enggak, kita sepakat. Sebab kalau kita bilang wajib Pak, orang yang sholat Jumat tuh semua masuk neraka. Kenapa? Lah kan udah masuk waktu zuhur, kenapa nggak sholat Jumat? Kenapa malah dengerin khutbah? Kan khutbah dulu Pak, paling nggak khutbah setengah jam, berarti kan dia nggak segera sholat gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa ya memang ada yang lain yang bisa dikerjakan dan tidak harus segera. Sholat maghrib waktu buka puasa, begitu azan langsung sholat apa buka dulu? Buka dulu ternyata, sholatnya entaran aja. Ya yang penting jangan sampai habis maghribnya gitu kan. Nah maka haji gitu juga, kalau dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i, bahwa kewajiban haji itu tidak lil fauri, tidak harus segera dikerjakan walaupun orang itu sehat terus punya kemampuan, dia boleh tunda. Nah mungkin sebagian kita bilang, dari mana tuh dalilnya? Kata mazhab Asy-Syafi'i, dalilnya simple, Rasulullah dan para sahabat. Wah kacau juga nih Pak urusannya. Jadi gini Pak, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu ayat turunnya di tahun ke-6 Hijriah. Pada saat itu Nabi emang serba salah Pak, beliau tuh offside. Beliau ada di Madinah, tinggal di Madinah, ya kan? Sedangkan kalau haji kan harus ke Mekah, tapi kan saat itu Madinah dan Mekah lagi perang. Perangnya udah 3 kali, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Nabi itu diharamkan ke Mekah oleh orang-orang Mekah karena musuh. Itu negara kafir lah gitu istilahnya. Jadi kalau kita mengenal ada istilah negeri Islam, negeri kafir. Nah Mekahnya itu negeri kafir, negeri pusat peribadatan berhala, negerinya Abu Jahal, negerinya orang-orang kafir gitu kan. Nah sementara perintah haji itu ke negeri kafir gitu loh. Nah cuman karena Nabi berpikir bahwa ini kan Baitullah, dan Nabi paham banget karakteristik suku dia, sukunya Nabi Muhammad itu kan Quraisy. Nabi paham orang Quraisy itu tidak boleh menghalangi siapapun yang mau haji. Bangsa Arab manapun kalau mau haji, mau masuk ke Ka'bah itu, mau Masjidil Haram, tidak ada rumusnya dihalang-halangi. Itu yang termasuk
konvensi lah begitu, ya kan? Apalagi yang mau haji atau yang mau umroh itu orang Quraisy sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Harusnya secara logika boleh dong masuk. Ternyata orang musyrikin Mekah Quraisy itu nggak terima, nggak bisa, Muhammad kamu nggak bisa masuk gitu. Jadi 1.400 jamaah umroh berangkat dari Madinah sampai ke Mekah itu Pak, mau masuk Mekah di Hudaybiyah dihalangi, nggak boleh gitu. Kan kita lagi perang, apa kok masuk ke sini, nggak boleh, nggak boleh Pak, gagal kan. Nabi pulang. Cuman memang pada saat itu sempat terjadi perundingan yang disebut dengan Hudaybiyah. Nah, salah satu klausulnya, ya udah gini deh, tahun depan kamu boleh, tapi cuma 3 hari. Nah, tahun depannya, tahun ke-7 itu Nabi datang lagi Pak, untuk umroh 3 hari doang, dah gitu. Nah, tahun besoknya lagi, tahun ke-8, keadaan berubah, terbalik 180 derajat. Nabi menyerang Mekah dengan 10.000 pasukan, terjadi peristiwa yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Mekah dikuasai. Jadi selama dari tahun ke-6 sampai akhirnya Nabi haji itu Pak, sebenarnya Nabi itu sudah ke Mekah 3 kali. Kalau bicara istita'ah, ya kemampuan, mampu. Faktanya ya Nabi sampai Mekah, kan mampu berarti kan. Tapi dari 3 kali beliau ke Mekah itu bolak-balik, tidak ada satupun yang Nabi lakukan dengan judul haji. Enggak. Sementara perintah hajinya sudah ada di tahun ke-6, tapi Nabi baru haji di tahun ke-10. Kalau dibilang, wah mungkin ada hambatan apa? Oke lah tahun ke-6, tahun ke-7 kan Nabi masuk. Apalagi tahun ke-8. Tahun ke-8 Fathu Mekah, Mekah dikuasai. Dan tahun ke-9 Pak, Nabi tidak haji, bahkan tidak umroh, padahal Mekah sudah jadi negeri Islam. Kenapa Nabi tidak haji juga di tahun ke-9? Dan kenapa baru haji di tahun ke-10? Itu nggak ada yang bisa jawab, kecuali mazhab Syafi'i mengatakan, ya karena memang bukan kewajiban yang harus segera dikerjakan, titik, selesai gitu. Nah yang lain-lain bilang, oh tapi ya kan banyak dalil gitu kan, harus segera, segala sesuatu kan harus segera gitu. Faktanya Nabi Muhammad tidak segera, dan yang tidak segera bukan cuma Nabi Muhammad Pak, seluruh sahabat nggak ada yang berangkat haji kecuali di tahun ke-10 gitu kan. Jadi secara logika gitu Pak ya, memang faktanya adalah Nabi baru haji tahun ke-10, padahal ayatnya sudah turun di tahun ke-6. Secara logika harusnya kalau memang kewajiban haji itu begitu mampu harus segera berangkat, harusnya Nabi paling tidak di tahun ke-8 saat Fathu Mekah itu Nabi haji, atau setidak-tidaknya lagi tahun ke-9 lah. Orang udah jadi milik negeri kita kok Mekah itu, kenapa kok Nabi masih menundanya lagi tahun berikutnya? Nah gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa salah satu penyempurnaan syariat haji yang ketiga, khususnya dalam pandangan mazhab Syafi'i, oh ternyata haji itu bukan kewajiban yang harus segera dikerjakan begitu orang itu mampu. Kalau yang nggak mampu dari awal emang udah nggak kena gitu kan. Tapi untuk yang mampu ini ternyata juga tidak harus segera. Itu salah satu bentuk penyempurnaan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam masalah ibadah haji. Penyempurnaan yang keempat Pak. Jadi disempurnakan itu. Jadi intinya penyempurnaan malah memberikan rukhsah sebenarnya, keringanan. Yaitu yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ketika Allah berfirman, kan bunyinya begini, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, ya kan, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Jadi ada orang haji Pak ya, itu dia sakit maridon, atau dia punya masalah di kepalanya, artinya dia jadi kayak melanggar larangan-larangan ihram gitu Pak ya kan, di kepalanya banyak kutunya,
Untuk menghilangkannya cuma satu caranya Pak, digundulin gitu kan. Nah orang lagi ihram itu kan nggak boleh satu lembar rambut dipotong, nggak boleh, kumis, kuku dan sebagainya nggak boleh. Tapi ada sahabat itu lagi kena kutu gitu Pak, rambutnya kutuan, gatal nggak karu-karuan, dan biasanya secara tradisional obatnya cuma satu, gundulin. Lah lagi ihram ngegundulin, kan kalau mau gundul kalau udah selesai ihramnya gitu Pak ya, kan kita lihat tuh para jamaah haji umroh kan pada gundul-gundul, itu ngegundulinya bukan pas lagi ihram, bukan, kalau udah selesai baru dia gundulin gitu. Nah masalahnya sekarang gini, dia lagi ihram, dia menggundulin kepala. Kenapa alasannya? Karena di kepalanya ada kutunya, au bihi adam mir ra'sihi. Nah itu Pak, kalau di syariat terdahulu berarti batal hajinya, nggak sah gitu. Nah di dalam syariatnya Nabi Muhammad nggak gitu, hajinya nggak batal, cuman dia kena denda. Makanya disebutkan fafidyatun, maka dia harus bayar fidyah min siyamin. Bentuk fidyahnya adalah puasa, au sodakoh ya kan, bersedekah, au nusuk atau menyembelih hewan gitu. Begitu juga kalau dalam keadaan tidak tidak sakit ya, atau tidak dalam keadaan terancam, idza amintum, dalam keadaan aman haji yang normal, siapa yang mau berleha-leha, bersenang-senang, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaysara minal hadi. Ini juga rukhsah nih Pak. Aduh, parah nih. Jadi gini Pak, orang haji itu intinya adalah berihram, intinya. Dan kalau orang berihram berarti dia tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh mencukur rambut kepala dan sebagainya, tidak boleh menyembelih hewan atau berburu, tidak boleh banyak tidak bolehnya, pakai wangi-wangian dan seterusnya gitu kan. Nah itu Pak, selama tidak boleh itu atau selama berihram itu kan siksaan Pak ya. Nah sementara kalau orang haji itu kan bulan haji itu dimulai dari sejak tanggal 1 Syawal. 1 Syawal sudah bisa orang haji, asalkan dia sudah lewat miqat, berarti dia sudah bisa mulai haji walaupun puncaknya masih 2,5 bulan, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. 1 Syawal sudah bisa. Nah kalau dia berhaji sejak 1 Syawal Pak sampai 2 bulan kemudian, dia berada pada posisi berihram terus, banyak halangan terus gitu kan, itu tentu menyakitkan, itu tentu jadi beban lah gitu. Nah Allah di dalam 196 surat Al-Baqarah memberikan sebuah format gitu ya. Anda boleh loh haji dengan cara dalam tanda petik bersenang-senang, istilahnya tamatta'a, bertamattu', bernikmat-nikmat. Yaitu apa? Anda judul besarnya haji, judul besarnya. Tapi waktu Anda melewati miqat, niatnya itu jangan haji, niatnya umroh aja, niatnya umroh. Kenapa jangan haji? Karena kalau haji berarti Anda terus-terusan ihram terus sampai tanggal 9 Zulhijjah itu. Tapi kalau Anda niatnya cuman umroh, begitu Anda lewatin miqat sampai ke Ka'bah, Anda tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul, lepas baju ihram, lepas semua halangan, dan Anda menjadi penduduk Mekah, pakai baju biasa, tidak ada larangan apapun, nungguin sampai datangnya tanggal 9 Zulhijjah. Itu jauh lebih nikmat Pak, jauh lebih nikmat daripada sepanjang 2 bulan pakai baju ihram terus gitu. Nah sebenarnya kan aslinya harusnya gitu Pak ya. Kalau Nabi SAW dari Madinah mau ke Mekah itu kan ngelewatin batas miqatnya yang disebut dengan Dzul Hulaifah, orang sekarang bilangnya Bir Ali gitu kan. Itu kan pakai baju ihram. Kalau kita yang pernah umroh tahulah ya, kita pakai baju ihram itu dari Madinah lah gitu kan, dari Bir Ali itu sampai ke Mekah, kita tawaf, kita sa'i, lalu kita tahallul, selesai gitu kan. Nah, itu umroh enak, nggak harus pakai baju ihram terus sambil nungguin 2 bulan, parah itu Pak. Cuma memang ada dendanya gitu. Famastaysara minal hadi, dia harus
ya menyembelihlah 1 ekor hewan, kambing minimal gitu kan. Kalau nggak punya duit buat nyembelih kambing, Allah kasih juga keringanan lagi. Ya, faman lam yajid fasiyam. Kalau nggak mampu bayar dam kambing, fasiyamu salasata ayyamin fil haji. Puasa 3 hari ketika di hari-hari haji di tanah suci maksudnya. Wa sab'atin idza raja'tum, tambah lagi 7 hari kalau sudah ada di tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Itu sudah dianggap 10 hari. Padahal harusnya Pak, puasa 10 hari itu selama di tanah suci. Tapi Allah kasih lagi keringanan, 3 aja dah yang di tanah suci. Ente ntar pulang sampai di rumah ente puasa lagi 7 hari. Itu dianggap 10-10-nya udah sama aja gitu. Ya, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Jadi Pak, syariat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad ini syariat aslinya dari Nabi Ibrahim gitu kan. Selain diluruskan, disempurnakan. Penyempurnaannya adalah ternyata Allah kasih keringanan. Nah, sehingga hajinya Nabi Muhammad tuh kalau dibandingkan dengan hajinya umat terdahulu jauh lebih ringan, jauh lebih simple, jauh lebih santai gitu ya. Ya, termasuk juga ya istilahnya hajinya ini dikasih imbalan yang nggak tanggung-tanggung. Ya, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, bahkan di beberapa titik Nabi mengatakan bahwa haji itu adalah jihadnya para wanita. Para wanita kan nggak jihad perang kemana-mana, tapi ya jihadnya adalah dengan cara berhaji gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah syariat haji itu lebih dimudahkan ya. Nah, sekarang kita bicara pindah channel sedikit ke haji zaman kita sekarang. Jamaah sekalian, dibandingkan dengan haji di masa Rasulullah, haji yang sekarang itu malah justru jauh lebih mudah banget. Contohnya adalah dalam masalah tadi perjalanan ya. Kalau kita lihat sekarang Pak, orang naik haji itu kan cuman tidur doang Pak, 9 jam tiba-tiba sampai Jeddah. Dia naik pesawat nih, jeng gitu kan. Dia nggak ngalamin tuh Pak perjalanan naik ontak selama seminggu 10 hari kayak Nabi itu enggak. Dia enak di bawah AC gitu kan, tidur sepanjang jalan, tiba-tiba udah nyampe Jeddah gitu. Itu enak banget. Perjalanan paling top di sepanjang sejarah umat Islam ya di zaman sekarang Pak haji cuma 9 jam udah nyampe gitu. Bahkan kalau jamaah haji reguler kita nih Pak, enak banget, semua penerbangannya direct, tidak ada yang pakai transit. Haji plus, haji furoda, haji yang lain-lain tuh Pak masih pakai penerbangan yang lain, masih naik Emirat, Etihad, apapun gitu, terbang sono, terbang sini, pindah-pindah, ganti pesawat dan sebagainya. Tapi kalau jamaah haji reguler kita yang kloter-kloter itu Pak, naiknya Garuda, terbang dari Cengkareng, mendarat di Jeddah langsung, nggak pakai gonta-ganti pesawat. Jadi saya bilang tadi, tidur aja dia merem, tiba-tiba udah sampai di tanah suci gitu. Itu kan udah sangat dimudahkan sekali. Bandingkan dengan kakek kita Pak, waktu haji naik kapal laut, itu jangan dikira naik kapal laut direct gitu Pak, dari Tanjung Priok langsung ke Jeddah gitu, enggak. Itu numpang kapal umum punya Belanda, dari Jakarta ke Padang dulu gitu, ke Singapura dulu, terus ke Aceh dulu, lama. Makanya orang pergi haji zaman dulu Pak disebut dengan kayak perjalanan terakhir lah, pakai ada di acara nangis-nangis gitu kan, acara diazanin dan sebagainya. Ya karena ini bukan perjalanan yang mudah, berbulan-bulan itu Pak, gonta-ganti kapal laut gitu, tergantung ombak, tergantung apa. Ya artinya bukan sesuatu yang simple kayak kita zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semua sudah dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas gitu ya. Tapi hambatannya tetap ada.
Kalau masalah fasilitasnya gampang. Hambatannya yang tidak terfikir dari zaman Nabi sampai zaman ya menjelang zaman sekarang ini, Pak. Ternyata jumlah jamaah haji itu jumlahnya nggak kira-kira sekarang, Pak. Ya sebenarnya sih harusnya bisa diprediksi karena begini, Pak. Jumlah umat Islam juga sekarang gede banget sedunia. Hampir 2 miliar loh, Pak. 1,9 miliar. Dan dari 2 miliar itu kesadaran tentang haji itu juga baik, Pak, di tengah umat Islam. Ya kan? Di samping umat Islamnya juga secara ekonomi rata-rata juga membaik. Jadi dua hal itu, Pak. Sadar lumayan punya duit gitu, sejahtera. Sadar sejahtera. Kalau saya bandingkan dengan tahun 70-an, ya sebagian kita nih kan ada yang udah ngalamin lah ya tahun 70-an. Tahun 70 itu, Pak, orang Islam yang kaya banyak sih, tapi yang sadar mau haji cuman berapa gelintir doang. Yang haji itu rata-rata ustadz, kiai, ya orang-orang yang dari kecil tuh dari pesantren gitu, Pak. Yang santri-santri aja yang haji, artis, pejabat, mana ada yang haji tahun segitu? Nggak ada. Ya ada sih, Pak, artis satu-satunya pergi haji, Haji Roma Irama tuh, Pak. Cuman dia doang. Pasangan mainnya juga Elvi Sukaisi kagak berangkat itu, ya kan? Tapi kalau kita lihat sekarang, semua artis, ya, semua selebgram, mualaf, penuh, Pak, di sana, ya kan? Jadi ini fenomena yang patut kita syukuri sebenarnya, walaupun juga ada dampak yang enggak bagusnya. Apa? Ya istilah kata, ya lu Islam lu baru gitu-gitu aja udah haji. Zaman dulu, Pak, orang kalau ngajinya belum hatam berapa kitab belum berangkat haji, Pak, ya kan? Nah, kalau udah orangnya udah ngaji, udah ngajinya baik, udah bener, sholatnya bener, apa segala macam, udah jadi orang alim dah gitu kan. Bahkan udah punya pesantren, udah jadi ustadz, udah jadi penceramah, udah jadi guru agama, tapi belum haji gitu kan. Maka ibadah haji bagi beliau-beliau itulah menyempurnakan agama. Nah kalau kita zaman sekarang, Pak, orang dia syahadat aja baru kemarin gitu kan. Kemarin juga masih main film yang telanjang-telanjang, kemarin masih jadi artis kagak jelas, bahkan sampai hari ini masih jadi penghibur apa segala macam. Begitu kita lihat, lagi wukuf gitu kan. Artinya apa? Di satu sisi kita bahagia dong, karena orang menjalankan ibadah kan kita syukuri. Walaupun kalau kita pikir urut-urutannya, ya lu Islam lu aja masih kayak gitu udah pergi haji. Saya pernah dengar tuh, Pak, orangnya udah meninggal, Om siapa, Bob Sadino tuh, ya, dalam wawancara dia cerita gini. Ini dia sudah masuk era orang tuh euforia haji. Entah gimana tiba-tiba diajak sama teman-temannya gitu berangkat haji. Sampai di sana itu, Pak, ini ceritanya dia sendiri ya. Sampai di depan Ka'bah dia belum bisa sholat, Pak. Seumur-umur belum pernah sholat gitu. Tapi haji kan aneh, Pak. Seumur-umur belum pernah sholat. Islam abangan lah, Islam sih, cuman nggak pernah sholat. Di depan Ka'bah dia bingung, sholat tuh apa gitu kan. Pulang haji dia baru ngobrol sama anaknya, dia sekolahin anaknya tuh di Al-Azhar, belajar sholat privat sama anaknya gitu. Gara-gara di depan Ka'bah orang sholat nungging, dia nggak ngerti gitu kan. Dan berapa banyak orang yang kayak gitu. Jadi sekarang tuh, Pak, kata guru-guru saya, Anda kalau mau lihat bagaimana orang jahil beribadah, datanglah ke depan Ka'bah. Anda akan lihat demonstrasi kebodohan orang sedunia mengerjakan ibadah. Jadi orang kita lucu, Pak. Kalau zaman dulu zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan, itu kan yang kesana ulama gitu kan. Jadi kalau di sana ketemu dengan orang lagi sholat lagi apa, itu pastinya ulama. Jadi kita tinggal berguru bertanya. Nah tapi itu dulu. Zaman sekarang keliru, ketika kita kesana lalu kita ada orang sholatnya begini, berarti ulama nih. Enggak, dia tuh tukang minum juga di kampungnya, dia maling juga, dia perampok juga gitu, yang enggak punya ilmu agama sama sekali, muka Arab doang, Pak, tapi kepalanya nggak ada isinya. Tapi dia ada di depan Ka'bah, udah kayak yang paling alim banget gitu, Pak. Saya waktu haji tahun 91 itu
ketemu fenomena lucu. Tahun segitu tuh Masjidil Haram udah dibongkar-bongkar, direnov gitu kan. Ada beko tuh Pak, tahu ya beko itu kan. Operatornya itu orang Afrika, pakai baju gamis gitu Pak, jalanin beko itu. Orang kita begitu lihat, ada Habib katanya gitu, langsung cium tangan bolak-balik aja. Jadi operator beko nih Pak. Dia juga Islamnya kagak jelas juga gitu kan, tapi karena kebetulan dia Muslim, kerja di situ, sopir beko, cium tangan bolak-balik dianggap ustadz gitu kan. Orangnya bingung gitu, saya sopir beko katanya, diciumin kayak gitu dianggap alim banget. Nah orang kita tuh berpikir kalau orang di Mekah berarti tuh orang berilmu semua. Kebalik justru, orang di Mekah tuh orang jahil semua. Copetnya ada, kan, rampoknya ada, tukang tipunya ada, tukang tilepnya ada. Justru yang sekarang ini berbahaya. Tapi kan itu nggak bisa di screening Pak, kan nggak ada di dalam ketentuan syarat haji dari Kementerian Haji Saudi. Syaratnya harus sudah menguasai sholat, puasa, zakat, ilmu-ilmu itu ada soal gitu harus dijawab. Kalau nilai lu jelek kagak bisa diterima, nggak ada kan? Ya siapapun yang mengajukan izin untuk berangkat haji asalkan dia Muslim berangkat gitu. Nah zaman dulu kan belum ada kesadaran kayak gitu Pak. Hanya orang yang sudah merasa ilmunya sudah bagus, sudah banyak dan sebagainya, duitnya ada, ilmunya ada, berangkat haji tahun 70-an gitu. Masuk tahun 90-an berubah Pak. Saya masih ingat tuh Pak, 91 saya pergi haji, ikut travel namanya 3 Utama. Itu artis semua Pak isinya. Karena antara pengusaha travel dengan artis tuh ada kerjasama. Lu kalau bisa bawa jamaah, lu berangkat gitu. Dan ada tren ya artis-artis, haji lu gitu banyak. Saya tuh haji bareng sama Jaja Miharja tuh. Waktu itu dia salah satu di antara, ya istilahnya dalam tanda petik pembimbing haji lah gitu. Tapi yang pembimbing haji banget di bis saya yang baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu artis pakai jilbab. Namanya Hajjah Dorce Gamalama. Nah, kebayang lah Pak, siapa sih Dorce gitu kan? Nah, ya artinya para artis kemudian akhirnya pada nyerbu ikut pergi haji. Nah, gitu. Bukan ustadz, bukan artis. Ya kita tahulah kayak gimana gitu kan. Tapi emang itu tren, ya trennya adalah para artis, para pejabat kalau mau kampanye itu kan kurang hak titik di depannya kan nggak enak juga pada haji gitu kan, biar kampanyenya itu calon kita nih haji lu kan gitu ya. Gitulah Pak intinya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya penuh Pak. Dampaknya penuh. Dan baru pertama kali dalam sejarah Mina tidak muat. Baru pertama kali dalam sejarah. Sepanjang 15 abad tuh tidak ada pernah nabi kayak gitu ya, atau sahabat, tabi'in atau para ulama mazhab-mazhab itu yang bilang bahwa Mina akan penuh. Nggak terfikir gitu. Nabi aja walaupun ya istilahnya doanya ingin minta jamaahnya banyak ya, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, nggak kepikir juga bakalan Mina itu penuh, nggak muat Pak. Dan itu terjadinya gara-gara banyak yang meninggal di Mina. Setelah dilihat statistiknya, banyak meninggal. Ternyata Mina itu kacau Pak. Tempatnya sempit, yang haji jutaan. Orang nggak bisa hidup normal di tenda-tenda itu Pak, nggak bisa gitu. Dan itu nggak ada solusi, ya nggak ada solusi. Solusinya udah dicoba, walaupun banyak dilanggar juga, yaitu pada tahun 80. Dari tahun 80 itu sudah ada kesepakatan negara-negara OKI, ya negara-negara anggota konferensi Islam, untuk membatasi jumlah jamaah. Jadi kesepakatannya dari setiap 1000 penduduk hanya boleh 1 yang mewakili untuk haji, ntar gantian gitu. Nah tetapi yang terjadi ya tetap saja, karena jumlah umat Islamnya makin gede, makin 2 miliar. Kalau 1/1000 dari 2 miliar itu berapa Pak? 1/1000 dari 2 miliar ya 2 juta kan. 2 juta Pak, di tempat sekecil itu. Wah susah.
Jadi dari semua rangkaian ibadah haji yang bottleneck itu Mina. Kalau cuma tawaf gitu di Mekah ya Masjidil Haram tiap hari menambah gede itu Pak, terus digedein terus gitu kan. Dan nggak ada masalah karena apa? Karena yang namanya tawaf tuh muter Pak, jalan terus gitu kan. Atau sa'i juga itu jalan terus, nggak ada ritual tawaf duduk 3 hari 3 malam di situ, nggak ada. Wukuf di Arafah duduk sih Pak, tapi kan nggak 3 hari 3 malam juga. Ya kan, dan Arafah padang pasir yang sangat luas, mau berapapun, mau puluhan juta pun bisa. Kalau cuma ngumpul 3 juta, 4 juta mah santailah di Arafah itu Pak. Yang susah Mina kecil. Kalau 2 juta orang nginep di situ 3 hari 3 malam, nah itu dia musibahnya gitu. Nah ini yang kemudian sekarang jadi hambatan, yang meninggal banyak Pak, ya kan? Karena apa? Karena 3 hari 3 malam itu bukan cuma duduk Pak, itu moving, bergerak terus, dalam arti dari satu titik ke tempat nginep tenda itu tiap hari selama 3 hari bolak balik untuk melontar jumroh. Kayak apa itu arusnya, ke sono kemari, dan itu tidak ada jalurnya gitu, tidak ada jalurnya. Sekarang dibuat Pak jalurnya one way semua, jadi nggak bisa tuh dalam satu jalanan ada 2 rombongan berkruis gitu, nggak bisa ya, terus gitu nggak bisa. Jadi dia ini jalur ini jalur satu arah semua begitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah begini, karena Mina itu sempit ya. Untuk 2 juta orang bikin tenda, ya mau nggak mau tenda itu Pak kan makin ke sono, itu mentok ketemu gunung. Dulu mereka pada naik ke atas gunung, sekarang di baliknya gunung gitu kan. Terus makin luas, makin di baliknya gunung yang kedua, di baliknya gunung yang ketiga. Pemerintah Saudi karena duitnya banyak, dia bikinin terowongan. Tapi terowongan itu sumber maut juga. Tahun 90 400 jamaah haji Indonesia meninggal di dalam terowongan. Gara-garanya simple Pak, kan kalau di luar tuh panas, suhu udara sampai 50 derajat Celcius, dan mereka jalan kaki bisa sampai 7 kilo 8 kilo untuk dari tenda ke itu. Nah begitu masuk terowongannya adem, mereka istirahat di dalam. Tapi yang istirahat di dalam itu nggak memberitahu kan bahwa yang di luar jangan masuk, gua lagi istirahat di sini. Pada masuk dari sana, dari ujung sana masuk juga ribuan gitu, dan di situ keinjak wafat. Ya, pemerintah Indonesia itu hampir saja putus hubungan diplomatik dengan Saudi karena main salah-salahan. Saudi ini gara-garanya gitu. Saudi bilang lu gak tertib, wah gitu-gitulah. Tahun 90 Pak, tahun 91 Presiden Soeharto berangkat ke sana, ya diselesaikanlah gitu kan. Maka ada beberapa terowongan dan itu satu arah saja dan sebagainya. Tapi tetap begini Pak masalahnya, jamaah haji kita apalagi yang furoda itu kan udah nggak kebagian tenda Pak. Kalaupun mereka bikin tendanya di sono Pak, udah 10 kilo jalan dari titik ini. Lah kebayang Pak, 3 hari bolak-balik Pak, 10 kilo jalannya, 10 kilo pulangnya. Kan 3 hari Pak, bolak-balik gitu kan. Padahal hajinya udah furoda tuh, udah yang 400 juta gitu kan. Nah, jadi akhirnya, dan tempat yang disebut Minanya udah bukan Mina lagi sih sebenarnya Pak. Udah bukan Mina itu adalah kalau malamnya namanya masih Musdalifah, siangnya dirubah namanya jadi Mina gitu. Dan itulah bottlenecknya di situ. Nah, itu problem haji zaman sekarang. Apakah ada solusi? Sebenarnya ada, cuman yang jadi masalahnya adalah di kitanya. Tadi yang saya bilang di awal, prinsipnya haji itu diberikan keringanan. Allah sudah mendesain untuk umat Nabi Muhammad keringanan itu diberikan. Nah oleh karena itulah para ulama sudah merumuskan. Kalau kembali kepada para ulama, sebenarnya simple ya kan. Yang rukun itu Arafah. Sedangkan Muzdalifah dan Mina itu bukan rukun, itu maksudnya wajib haji saja. Seandainya tidak ada prosesi nginep di Muzdalifah sampai terbit matahari, lurus aja gitu, istilahnya kalau bahasa sekarangnya namanya murur gitu ya, maka tidak ada kendala di Muzdalifah, lewat aja. Nah seandainya orang tidak harus nginep 4 malam 3 malam di Mina,
ya kan, lurus saja gitu. Istilahnya sekarang tanazul aman, nggak ada penumpukan gitu. Cuman kan masalahnya waktu manasik haji yang ditekankan justru harus afdol, harus kayak Nabi gitu Pak. Ya kalau harus kayak Nabi di zaman Nabi mah aman. Masalahnya sekarang tadi itu angkanya itu udah nggak bisa dikendalikan. Orang segitu banyak kita mau afdol kayak Nabi, nggak bisa Pak. Nyium Hajar Aswad contohnya Pak. Kalau contoh dari Nabi nyium Hajar Aswad, ya Nabi ngerjain. Tapi apa bisa kita sekarang melakukannya? Ya kalaupun bisa, rada maksa Pak. Dan maksanya itu bukan maksa dalam arti yang aman, bisa benjol, bisa keinjak-injak, bisa, atau malah kita menzalimi orang. Mungkin badan kita keker, bisa menyium Hajar Aswad, orang tonjok-tonjokin aja Pak, injek, cekek, pelintir, tendang dan sebagainya untuk bisa nyium Hajar Aswad. Tapi kan waktu Nabi dulu mencium Hajar Aswad itu nggak begitu, nggak gebuk-gebukan, nggak cekek-cekekan, nggak dorong-dorongan, nggak. Kalau nyium Hajar Aswad itu dibilang sunnah Nabi, tapi cara menciumnya tidak sunnah, gitu loh Pak. Nah kan berarti ini harus kita pikirkan ulang. Sama sholat di yang setelah lingkaran itu Pak, Hijr Ismail namanya, itu sunnah Nabi. Kalau bisa sholat di situ cakep, tapi kalau dorong-dorongan, gebuk-gebukan, injak-injakan ya nggak sunnah lagi. Apalagi sholat sunnah sesudah tawaf antara Ka'bah dengan makam Ibrahim. Itu yang paling afdal tuh Pak, antara Ka'bah dan makam Ibrahim. Siapa yang bisa sholat di situ cakep banget. Tapi itu kan tempat arusnya orang lewat. Anda sholat di situ diinjak-injak sama orang, begitu. Jadi kalau bicara afdal sih memang harusnya afdal. Tapi kalau melihat masa segini besar, ya Anda harus mikir lagi, gitu kan. Nah oleh karena itu pemikiran tidak usah bermalam di Muzdalifah secara hukum syariah sah, ya kan, walaupun tidak afdal, gitu kan. Tapi kalau karena mengejar manfaat yang lebih besar, malah itu lebih baik gitu loh, daripada harus kayak Nabi tapi bunuh-bunuhan gitu. Tahun kemarin kan yang meninggal di Muzdalifah gara-garanya itu Pak. Dia nginep di Muzdalifah, bisnya kagak datang-datang, kejemur sampai jam 2 siang sampai asar, kebayang di bawah sinar matahari, nggak ada tendanya, dijemur dari pagi sampai asar. Mantap itu Pak, banyak yang wafat, banyak yang udah tua kan. Seharusnya tadi malam waktu lewat situ nggak usah nginep, lempeng aja. Toh itu bukan rukun, gitu kan. Mina gitu juga. Kalau buat yang muda-muda, yang badannya keker dan sebagainya, Anda mau nginep di situ nggak apa-apa, jalan kaki puluhan kilo, it's okay. Tapi kan jamaah haji kita kebanyakannya manula, ya usianya udah 60, udah 70 Pak. Hidup di negerinya aja itu harus pakai pertolongan orang. Mau ke kamar mandi aja dituntun, gitu loh Pak. Di rumahnya sendiri mau ke kamar mandi dituntun. Di sana dia ngantri 3 jam mau kamar mandi doang, begitu di dalamnya nggak ada klosetnya. Karena isinya cuma kotoran doang, karena airnya kagak ada, gitu. Iya kan? Kebayang gitu loh. Lah mau ngapain nginep-nginep di situ? Anda lempeng aja pulang ke hotel udah. Gitu. Dalam arti kalaupun itu kena denda, kan harus ada dendanya, bayar dam. Ya bayar aja damnya, selesai. Gitu, nggak harus ngotot ada di situ. Permasalahannya waktu lagi manasik, ustadznya bilang kagak afdol itu, harus nginep gitu. Ya susah Pak, antara yang ngajarin dengan teori di lapangan nggak sesuai. Apalagi kemarin tuh saya ketemu dengan salah satu temen, dia tanya gini, Ustadz waktu haji dulu naik bis apa jalan kaki? Dari Arafah, Muzdalifah, Mina, naik bis lah. Wah, Ustadz masih belum sampai levelnya. Kalau kami Ustadz, kami jalan kaki sebagaimana dulu Rasulullah, ya gitu Pak. Jalan Pak, dari Arafah jalan kaki sampai Muzdalifah, jalan kaki sampai ke Mina. Itu yang dia banggain kepada jamaahnya, seperti inilah Rasulullah. Yang nggak kayak gini berarti hajinya masih nggak benar. Kacau suracau tuh Pak. Iya, pada tewas Pak di situ, ya kan? Siapa yang ngajarin kayak gitu loh? Enggak. Bahkan kalau dibilang kayak Nabi, enggak juga. Nabi itu dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina enggak jalan Pak, naik onta. Beliau naik onta, bukan jalan kaki. Ya gitu. Nah kalau onta zaman sekarang kagak ada, ya bis lah gitu, ya kan? Bis ada AC-nya, ada makanannya, ada toiletnya dan sebagainya. Jalan Pak, dengan tagline haji sesuai sunnah Nabi.
Oh berarti yang lain nggak sunnah, lu doang yang sunnah. Nggak bisa begitulah Pak. Ini contoh yang sederhana Pak. Beberapa waktu yang lalu saya dengan ayah mertua saya itu umroh. Begitu masuk masjid itu Pak, nggak karu-karuan, penuh banget itu tempat tawafnya. Saya bilang, ayah, kayaknya kondisinya nggak memungkinkan ya kalau kita masuk ke situ. Gimana kalau kita naik ke atas aja? Di atas tuh ada skuter listrik, kita tinggal sewa 57 real, naik enak. Apa beliau jawabnya? Orang umroh itu datang ke Ka'bah, kok malah naik-naik kayak gitu? Harusnya kan di depan Ka'bah gitu loh. Itu sih boleh, tapi nggak afdol. Afdolnya di depan Ka'bah langsung. Saya bilang, tapi ini kayak gini crowded. Ya nggak apa-apa, itulah resikonya. Ngapain jauh-jauh ke sini kalau nggak di depan Ka'bah? Oke, dia bilang. Tapi saya ke atas aja ya. Ya udah, kamu ke atas sana. Ayahmu di sini. Iyalah. Saya Pak naik skuter listrik santai Pak, cepat itu kan. Nggak usah pakai tenaga, orang pakai listrik tinggal jalan doang berdua. Sampai tidur-tidur gitu kan, santai banget. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, pulang sampai hotel udah makan, udah mandi, udah seneng-seneng. Udah sore tuh ayah baru datang. Hancur-hancuran gitu kan. Ya habis dia ngambil resiko begitu kan. Belum ketemu saya masih jauh, langsung nanya gini, emang berapa duit kalau naik skuter listrik itu? Gratis ya, gratis, gak usah bayar, saya yang bayarin gitu. Ya, besok kita umroh tapi kita naik yang di atas itu ya, katanya. Iyalah, dia pengen ngerasain kayak apa gitu. Dia nggak percaya itu Pak kalau dibilangin itu penuh kayak gitu. Nah gitu Pak. Jadi ada rasa pengen yang susah gitu katanya. Itu kemarin istri saya bilang gitu, kemarin kita haji seneng-seneng banget tuh, asik banget, pengen haji yang melarat gitu. Ya udah dikasih yang nikmat mau yang melarat gitu kan. Karena kalau denger cerita yang haji reguler Pak kan pada melarat itu, yang jalan kaki sono, jalan apa gitu kan melarat. Kita mau santai-santai aja karena udah tahu mana yang prinsip mana yang tidak. Kita berhemat tenaga gitu kan, kita santai gitu. Banyak orang yang kayak gitu Pak. Jadi dia punya cara berpikir, semakin melarat semakin nggak enak, semakin gede pahalanya. Padahal enggak juga gitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.